Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi nih dengan kami kelompok A3 Latsar CPNSPU Batch 1 Bappekom 9 Jayapura. Jadi, hari ini adalah hari keempat kami mengikuti kegiatan pembelajaran Latsar dengan pokok-pokok materi agenda 1 yang meliputi wawasan kebangsaan, konsensus dasar berbangsa dan bernegara, kemudian bela negara, sampai materi analisis isu kontemporer. Karena itu, materi podcast kami kali ini adalah mengenai apa yang sudah kami pelajari selama 4 hari ini dalam Latsar CPNSPU Batch 1 Bappekom 9 Jayapura. Seperti biasa, kami akan memaparkan proyeksi kami satu persatu, dimulai dengan proyeksi mengenai topik pertama, yaitu wawasan kebangsaan, yang akan dibawakan oleh Mas Alfian Rivaldo. Untuk Mas Alfian, dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Ana. Sebelumnya, perkenalkan teman-teman, nama saya Alfian Rivaldo dari BPBPK Papua Barat. Jadi Kak, awalnya saya mengira wawasan kebangsaan hanya berkaitan dengan teori yang sudah sering saya dengar sejak sekolah. Namun, setelah pembelajaran ini, saya merasa bahwa wawasan kebangsaan lebih dari sekedar hafalan. Ia adalah pedoman hidup berbangsa. Saya belajar bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia terhadap diri dan lingkungannya, yang menempatkan persatuan, kesatuan, dan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan golongan. Dalam kehidupan ASN, hal ini bermakna bahwa kita harus bekerja dengan bersamaan, toleransi, dan integritas tinggi. Pemateri, yaitu Pak Widi, mengingatkan kita tentang pentingnya 4 konsensus kebangsaan, yaitu Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Tanpa komitmen pada 4 hal ini, kebangsaan kita hanya terpecah oleh perbedaan. Bukan hanya teori, namun melalui tugas baik individu maupun kelompok, kita diajak untuk turut melakukan kampanye digital melalui wawasan kebangsaan. Yang paling membekas bagi saya adalah saat kita berdiskusi tentang penerapan wawasan kebangsaan di tempat kerja. Saya jadi sadar, menjadi ASN berarti menjadi garda depan dalam menjaga semangat kebangsaan melalui pelayanan yang adil, sikap netral, dan kerja penuh tanggung jawab. Sekian dari saya, terima kasih Kak Ana. Oke, terima kasih Kak Alfian. Itu dia proyeksi mengenai topik pertama, yaitu wawasan kebangsaan. Selanjutnya kita dengar proyeksi mengenai topik yang kedua, yaitu 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Untuk Kak Alia, dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Ana. Sebelumnya perkenalkan kembali, saya Alia Karmelia dari BPBPK Papua Barat. Izin menjelaskan tentang 4 konsensus dasar berbangsa, di mana kalau kita bicara tentang konsensus dasar berbangsa tidak lepas dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Nah, kalau dilihat dari artinya, konsensus itu adalah kesepakatan bersama yang dicapai oleh sekelompok orang dari hasil musyawarah dan mufakat. Nah, di sini 4 konsensus dasar berbangsa adalah 4 fondasi utama yang disepakati oleh para pendiri bangsa dalam membentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Konsensus ini menjadi landasan moral, ideologis, dan yuridis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, di antara 4 konsensus dasar bernegara itu ada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila dulu. Yang pertama, Pancasila adalah ideologi dan jiwa bangsa, yaitu dasar negara yang memuat nilai-nilai luhur bangsa. Kelima silanya tidak hanya membentuk struktur ideologi bangsa, tetapi juga menjadi pedoman moral dalam bertindak. Saya di sini belajar bahwa mengamalkan Pancasila bukan hanya sekedar mengikuti upacara bendera atau menghafal kelima silanya saja, tetapi juga menunjukkan sikap adil, humanis, dan demokratis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebagai ASN, tentunya ini menjadi prinsip utama dalam bekerja dan berinteraksi dengan masyarakat. Kemudian yang kedua ada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, UUD 1945 ini merupakan konstitusi sebagai hukum tertinggi kita. Dia adalah landasan hukum tertinggi di Indonesia yang mengatur tatanan pemerintah, hak dan kewajiban warga negara, serta prinsip-prinsip demokrasi.
Setelah pembelajaran kita beberapa hari ini, saya memahami bahwa sebagai ASN, saya harus bekerja berdasarkan hukum, menjunjung asas kepastian, keadilan, dan keterbukaan. Tidak boleh ada kebijakan yang bertentangan dengan konstitusi, karena itulah fondasi legitimasi negara kita. Nah, kemudian masih ada NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, mungkin teman-teman yang lain akan menjelaskan. Terima kasih, Kak Ana. Oke, terima kasih Kak Alia atas pengantarnya mengenai 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Selanjutnya giliran saya ya yang bakal ngobrolin 2 konsensus dasar berbangsa dan bernegara yang gak kalah penting dari yang udah dijelaskan sebelumnya, yaitu NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. Tapi sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Ana Amatullah Khiriyah, saya dari Balai PBPK Maluku Utara. Kita mulai dari NKRI ya teman-teman, atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedengarannya serius ya, tapi sebenarnya ini adalah bentuk negara yang kita semua hidupi sehari-hari. Bayangin deh, Indonesia itu kan terdiri dari ribuan pulau, ratusan suku, dan berbagai bahasa, tapi bisa disatukan dalam satu sistem pemerintahan, satu bentuk negara, yaitu NKRI ini. Makanya, menjaga NKRI itu bukan cuma tugas TNI atau Polri saja, tapi kita sebagai ASN pun punya tanggung jawab yang besar. Misalnya, dengan memastikan pelayanan publik sampai ke daerah-daerah terpencil, atau menjaga kepercayaan masyarakat, terutama lewat birokrasi yang bersih dan adil. Selanjutnya, yang kedua, atau konsensus yang terakhir ya, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Kalimat ini benar-benar familiar, dan kita udah dengar mungkin dari zaman kita SD ya, tapi sebenarnya maknanya itu dalam banget. Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua, itu bukan cuma slogan, tapi adalah cerminan dari realitas kita sebagai bangsa. Kita hidup dalam keberagaman, baik itu agama, budaya, bahasa, bahkan juga cara berpikir. Tapi bukan berarti kita harus seragam untuk bisa bersatu. Itulah maknanya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi 2 nilai ini, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, adalah fondasi yang harus terus kita rawat. Gak cuma lewat kata-kata, tapi juga tindakan kita sehari-hari, terutama sebagai ASN, sebagai pelayan publik. Mungkin itu dulu dari saya. Kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu bela negara, dan akan disampaikan oleh Kak Andika. Kepada Kak Andika, saya persilahkan. Terima kasih Mbak Ana untuk waktu dan kesempatannya. Halo semua, perkenalkan nama saya Andika Aretampang dari BPBPK. Dalam 4 hari pelaksanaan latar ini, kita juga mempelajari dan mendalami materi mengenai bela negara. Bela negara bukan hanya memegang senjata di medan perang, dan itu sudah sering sekali kita dengar selama Zoom beberapa hari belakangan ini. Bela negara adalah sikap dan tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta kerelaan berkorban demi mempertahankan keutuhan NKRI. Dalam era globalisasi seperti yang sekarang dan kemajuan teknologi yang sangat pesat, bentuk ancaman terhadap negara pun turut berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Bukan hanya ancaman fisik, tetapi juga berupa disinformasi, radikalisme, korupsi, intoleransi, dan berbagai bentuk pelanggaran etika publik. Oleh karena itu, kita sebagai ASN muda wajib tampil sebagai pelopor keteladanan dalam menjaga harmoni sosial, menumbuhkan semangat nasionalisme, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah. Bela negara pada ASN diwujudkan melalui sikap integritas, profesionalisme, dan pengabdian kepada masyarakat. Setiap ASN dituntut untuk bekerja jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam melayani publik serta menjunjung tinggi kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Ketika ASN menunjukkan kinerja yang bersih dan korupsi, disiplin dalam tugas, serta loyal pada nilai-nilai Pancasila dan Konstitusi, maka secara nyata itu telah menjalankan peran sebagai pembela negara, dan pasti masyarakat luas juga bakal makin percaya terhadap kita ASN muda kalau kita memang bisa bekerja dengan integritas yang sangat-sangat penuh. Dari saya cukup, karena terima kasih waktunya. Oke, terima kasih Kak Andika atas proyeksi materinya mengenai topik bela negara. Kita lanjut ke topik berikutnya, yaitu proyeksi materi dengan aspek analisis isu kontemporer. Jadi kita coba dengar pemaparan dari Kak Andro. Untuk Kak Andro dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Ana. Perkenalkan, saya Andronikus Simarmata, saya dari BP2JK Papua Barat. Nah, salah satu hal yang menurut saya cukup menarik selama latsar
agenda 1 ini adalah saat kita belajar tentang analisis isu kontemporer. Nah, materi ini sebenarnya ngajarin kita gimana caranya lebih peka dan kritis terhadap masalah-masalah yang sedang terjadi di masyarakat. Jadi nggak cuma kerja administrasi aja sebagai ASN, tapi juga ngerti konteks sosial yang lagi berkembang. Nah, isu kontemporer itu bisa bermacam-macam ya, misalkan perubahan iklim, hoax digital yang berseliweran setiap hari, ada juga radikalisme, ketimpangan sosial, sampai korupsi. Nah, isu-isu ini sifatnya sangat dinamis ya, dan bisa berubah tergantung kondisi sosial, politik, maupun ekonomi dan budaya. Yang paling saya ingat juga itu tentang kalau proses analisisnya itu kita dilatih untuk nggak cuma tahu masalahnya apa, tapi juga cari tahu dari mana asalnya, dampaknya ke masyarakat kayak gimana, dan apa sih yang udah atau bisa dilakukan untuk mengatasinya. Jadi nggak berhenti di keluhan gitu ya, tapi diarahkan sampai ke solusi. Nah, untuk nentuin isu mana yang harus diprioritaskan, kita juga dikenalkan dengan ada 2 metode. Yang pertama itu APKL, yang kedua itu USG. Nah, mungkin 2 metode ini nanti akan dijelaskan lebih lengkap oleh teman-teman saya setelah ini. Intinya materi ini bikin saya sadar kalau peran kita sebagai ASN itu nggak boleh pasif, tapi kita harus bisa ikut berkontribusi dalam menghadapi tantangan zaman. Sekecil apapun peran kita tetap punya dampak. Mungkin itu saja dari saya, Mbak Ana. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pemaparannya Kak Andro. Jadi itu dia proyeksi materi mengenai analisis isu kontemporer dari Kak Andro. Berikutnya kita dengar nih contohnya, contoh isu kontemporer yang akan dibawakan oleh Kak Anissa Dwi. Kepada Kak Anissa, saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Ana atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Anissa Dwi Rahayu dari BP2JK Maluku Utara. Nah, jadi tadi sudah dijelaskan oleh Kak Andro mengenai apa sih itu analisis isu kontemporer. Sekarang saya ingin menambahkan mengenai contoh-contoh isu kontemporer yang telah kita pelajari di agenda 1 kemarin. Ada beberapa isu kontemporer di Indonesia. Yang pertama ada korupsi. Korupsi merupakan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk keuntungan pribadi atau kelompok yang berdampak besar terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Berikutnya ada proxy war yang merupakan bentuk konflik tidak langsung antara dua pihak atau negara yang saling berseberangan, tetapi tidak berperang secara terbuka. Sebaliknya, mereka menggunakan pihak ketiga sebagai perwakilan untuk melawan atau melemahkan lawannya. Ada juga tentang narkoba. Penyalahgunaan narkoba menjadi salah satu isu kontemporer paling serius karena menyasar berbagai kalangan termasuk pelajar, mahasiswa, hingga aparatur negara. Nah, dari beberapa isu yang telah saya sebutkan tadi, salah satu isu kontemporer yang terus menjadi perhatian di Indonesia adalah korupsi. Korupsi dapat menghambat pembangunan, memperlebar kesenjangan sosial, merusak kepercayaan publik, serta menurunkan kualitas pelayanan publik. Meskipun telah ada lembaga seperti KPK, praktik korupsi masih sering ditemukan. Penyebabnya beragam, mulai dari lemahnya integritas individu hingga sistem pengawasan yang longgar. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak hanya membutuhkan penegakan hukum yang tegas, tetapi juga pendidikan karakter, reformasi birokrasi, dan peran aktif masyarakat dalam menciptakan budaya anti korupsi. Sekian pendapat saya, Kak Ana. Terima kasih. Terima kasih pendapatnya Kak Anissa Dwi mengenai contoh isu kontemporer. Sekarang kita beralih ke penutup proyeksi materi kita nih, ujung dari seluruh materi yang kita pelajari, yaitu mengenai identifikasi isu dalam rancangan aktualisasi yang akan dibawakan oleh Kak Anissa Nur. Jadi untuk Kak Anissa Nur, saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Ana atas waktu yang diberikan kepada saya. Sebagai wujud implementasi dari berbagai materi yang kita pelajari dari Latsar ini, sebagai CPNS kita tuh perlu melakukan aktualisasi yang sekaligus dimaksudkan untuk habituasi lingkungan kerja. Identifikasi isu kan merupakan tahapan awal nih yang paling krusial dalam penyusunan rancangan aktualisasi CPNS. Dalam topik pembelajaran tadi ya yang sudah kita pelajari, kita tuh diajarkan mengenai metode yang bisa kita gunakan untuk proses analisis isu, termasuk teknik APKL atau aktual, prioritas, kalayak, dan layak, juga dilanjutkan dengan metode USG.
urgent, serius, sama growth. Jadi metode APKL ini membantu kita dalam mengetahui bagaimana sih isu-isu itu berdampak terhadap pelayanan publik atau efektivitas organisasi dan lingkup yang dapat dijangkau oleh kita sebagai peserta ya. Setelah isunya berhasil diidentifikasi, langkah selanjutnya kita melakukan analisis yang mendalam untuk memahami akar masalah dan relevansinya. Dari analisis tersebut, kita sebagai peserta Latsar itu mengembangkan isu menjadi gagasan aktualisasi, yaitu dalam bentuk solusi atau perubahan kecil tapi signifikan yang dapat diterapkan dalam waktu singkat dengan sumber daya yang tersedia. Nah, dalam membantu proses pemilihan isu selanjutnya digunakan yang namanya metode USG yang menilai 3 aspek tadi nih teman-teman, yaitu urgen, tingkat urgensinya, yang apakah isu tersebut harus segera ditangani, lalu keseriusan terhadap dampak kinerjanya, dan juga potensi perkembangan masalahnya jika tidak diselesaikan. Nah, penilaian ini ngebantu kita sebagai peserta untuk menyaring isu mana sih yang paling layak untuk dijadikan fokus aktualisasi kita. Begitu Kak Ana. Terima kasih Kak Anissa Nur mengenai proyeksinya untuk materi identifikasi isu dalam rancangan aktualisasi. Jadi demikian ya teman-teman, luar biasa sekali. Selama 4 hari Latsar ini kita udah belajar banyak hal penting, mulai dari wawasan kebangsaan, 4 konsensus dasar berbangsa bernegara, hingga bagaimana kita sebagai ASN harus siap menjadi garda depan dalam bela negara. Kita juga dilatih untuk mampu menganalisis isu-isu kontemporer dengan pendekatan yang sistematis melalui metode APKL maupun USG yang akan sangat berguna dalam kita nanti merancang aktualisasi. Jadi demikian, semoga apa yang kita diskusikan hari ini bisa menjadi pengingat sekaligus penyemangat bahwa peran kita sebagai ASN itu tidak hanya soal bekerja, tapi juga menjaga semangat kebangsaan di tengah tantangan pergeseran moral di zaman ini. Terima kasih sudah bersama kami sampai akhir. Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ana, terima kasih semua. Terima kasih semua.